Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di masa pandemi COVID-19 ini, maka terdapat seruan pemerintah atas masukan ulama-ulama kita dan beberapa ahli yang berkompeten di bidangnya untuk menutup masjid. Ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang menduga bahwa ini berdampak pada menurunnya nilai ubudiyah di tengah masyarakat. Kemudian ada yang menduga juga bahwa ini ada semacam konspirasi, bahwa ini menyudutkan umat tertentu. Tetapi secara objektif kita melihat sifat pandemik ini memang lain daripada yang lain, sehingga rumah ibadah pun harus ditutup dengan alasan tersebut. Penutupan masjid ini sebenarnya tujuannya bukanlah untuk meniadakan ibadah, tetapi untuk mencegah mudarat, mencegah mafsadat yang lebih besar. Kita diminta untuk menghindari mudarat ataupun mafsadat yang bisa datang ketimbang kita mencari kebaikan yang berlebih. Karena penutupan masjid ini tujuannya adalah keselamatan bersama. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk kita bersama. Kita tidak bisa membedakan siapa yang datang ke masjid, apakah dia terpapar virus COVID-19 ini atau tidak. Meski penjagaan atau pemeriksaan ketat, tetapi itu pun belum menjamin. Oleh karena itu diambil sebuah keputusan supaya semuanya terselamatkan, ditutuplah masjid. Sekali lagi, penutupan masjid ini bukanlah persoalan yang baru. Kita teringat dalam sejarah Masjidil Haram pernah ditutup sekitar tahun 827 Hijri. Saat itu wabah sangat berkembang sampai 1.700 korban jiwa tertelan gara-gara virus tersebut. Nah, sekarang pintu-pintu masjid tertutup. Yang dilarang sebenarnya bukanlah beribadahnya. Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah dengan sanak famili dan anak-anak keluarga kita di rumah. Berjamaah kita bersama dengan mereka. Yang dilarang sebenarnya intinya adalah berkumpulnya banyak orang. Sholat Jumat misalnya, dari namanya itu harus mengumpulkan banyak orang, ijtima'un nas. Kalau ini dilakukan, maka pasti banyak berkumpul jamaah di masjid dan itu rentan tertularnya virus COVID-19. Kita tidak menginginkan supaya masjid suatu hari kelak dianggap tercatat dalam sejarah menularkan atau menjadi tempat mewabahnya atau menularnya virus COVID-19. Kita teringat salah satu sabda Rasulullah, la yuridanna umridun ala muslim. Jangan sekali-sekali mencampur baurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini adalah dalil bagaimana mengisolasi, bagaimana physical distancing antara satu orang dengan orang yang lain supaya terjauh dari penularan penyakit. Pada hadis yang lain disebutkan, ketika kalian, kata Rasulullah, mendengarkan seruan untuk sholat, maka tidak ada halangan untuk engkau tidak mendatanginya, kecuali ada uzur. Sahabat pun bertanya, apakah uzur itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu rasa takut dan sakit. Kita semua takut, kita semua khawatir tertular akan itu semua. Oleh karena itu kita menghindarinya. Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa lebih khusyuk beribadah di rumah. Kita mengajarkan anak-anak kita kebersamaan kita dengan anak-anak kita semakin rawat dengan baik, sehingga kita punya waktu yang banyak untuk anak-anak atau keluarga kita. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan mudah-mudahan kita semua terselamatkan, terhindar dari wabah yang mematikan ini, dan insya Allah hari yang cerah
akan menanti setelah ini semua berlalu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.